Oke teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel Laskar Kristus. Luar biasa teman-teman, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang sedang viral, yaitu tentang video Ustadz Kainama yang terus melecehkan iman Kristen. Ya kalau sebelumnya teman-teman saya sudah pernah bahas, dia memutarbalikan tentang pengertian pengakuan iman rasuli ya. Pengakuan iman rasuli ini ada beberapa yang dijelaskannya itu, jadi dia putar balik semua sampai dia pernah bahas bahwa lahirnya Yesus itu hasil dari persetubuhan antara Roh Kudus dengan Bunda Maria, sehingga lahirlah Yesus Kristus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Kristus. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Nah, hal ini banyak sekali sudah beredar di mana-mana. Kali ini video yang khusus kita akan bahas ini adalah videonya yang terang-terangan menyerah, ya, terang-terangan dia menyerah ketika dia diajak untuk debat oleh Bapak Gracia Pelo. Ini sangat terkejut juga ya ketika mendengarkan hal ini. Padahal sebelumnya dia pengen untuk mengislamkan ya orang-orang Kristen, juga pendeta-pendeta selama ini adalah pendeta-pendeta yang sudah ditipu-tipu oleh ajaran Rasul Paulus dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang lain. Sebenarnya teman-teman ya, kalau dia menanggapi atau merespon ya tantangan daripada Bapak Gracia Pelo ini sesuatu hal yang merupakan kesempatan emas bagi dia, di mana teman-teman dia bisa ya mengislamkan ya Bapak Gracia Pelo, dan juga dengan adanya pembuktian ini dan juga debat terbuka, tentunya dia lebih leluasan lagi, karena tentunya itu tidak akan dilarang oleh undang-undang, tentunya karena akan mereka izin terlebih dahulu ya, dan tentunya akan diawasi oleh aparat. Oleh karenanya teman-teman ya, sangat menyedihkan sekali ya, kalau buat saya sendiri ya, saya malu ya, saya malu teman-teman sekalian. Saya jika di posisi Ustadz Kainama, saya pasti akan malu besar, di mana ketika musuh saya ya, atau orang yang selama ini saya tuduhkan, saya lecehkan imannya ya, jadi ternyata dia meminta saya untuk mempertanggungjawabkan dan untuk debat terbuka terhadapnya. Ya, jika saya tidak berani teman-teman, saya merasa malu ya, saya merasa malu. Jadi ibaratnya jika saya berada di sisi Ustadz Kainama ini, saya mau taruh muka di mana teman-teman ya? Saya taruh muka di mana? Tapi inilah yang terjadi, ini faktanya. Di mana dalam video nantinya dia berkata bahwa ya dia kalah ya. Ya dia Gracia Pelo lah yang benar kata dia kan. Jadi dia nggak mau debat gitu. Nah, bagaimana ya dengan klaim-klaimnya selama ini? Seperti apa jawabannya? Apa yang harus dia sampaikan kepada orang Muslim gitu ya? Kalau hal ini akan beredar di mana-mana dan Muslim pada tahu,
ya ternyata dia nggak bisa membuktikan, bahkan dia tidak berani untuk melaksanakan debat dan atau membuktikan ya bahwa seperti ini loh kesalahan-kesalahan daripada Alkitab, kesalahan daripada Yesus Kristus yang disalah mengerti oleh pendeta-pendeta. Ya seharusnya ini punya kesempatan bagi Kainama untuk memberikan jawaban-jawaban, memberikan pembelaan, memberikan bukti-bukti yang tentunya dia sudah persiapkan sebelumnya, seperti apa yang disampaikannya di ceramah-ceramahnya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita melihat ya video Ustadz Kainama ini yang terang-terangan untuk menolak daripada ajakan Bapak Gracia Pelo. Makin asik. Kainama Media Center, kalian berani atau tidak debat terbuka dengan Gracia Pelo? Takut. Ya, udah ya. Ya Pak Gracia, kami nggak berani. Takut. Ya. Takut. Ya. Gitu aja. Saya Kainama takut berdebat dengan antum. Antum ahli teologi ya. Saya cuman mu'alaf yang bersaksi tentang pengalaman saya membaca Bible. Udah. Itu aja. Antum yang menang. Saya tidak pernah playing victim. Karena selama saya jadi mu'alaf, saya udah jadi victim, Pak. Ngapain playing victim? Semenjak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya menjadi victim. Di hadapan Allahku. Aku adalah victim yang dibenarkan. Minazulumati ila nur. Ini aku. Bapak menang. Saya nggak berani ditantang debat sama Bapak. Berani nggak? Nggak. Makjleb? Iya. Kalah? Iya. Kayak nambah bohong? Itu kata Bapak. Yesus waktu di pengadilan itu kita baca ya Yesus. Ayo akui, engkau anak Allah atau bukan? Engkau yang bicara. Engkau yang mengatakan itu. Ditampar dia, Pak. Aku telah mengatakan kebenaran. Kenapa aku masih ditampar? Yesus ngomong gitu, Pak. Oh, dia ingin menyerang lagi. Saya tidak menyerang. Ngomong tentang Yesus dibilang menyerang itu loh. Saya memuliakan dia. Saya ikuti dia sholat. Saya ikuti dia disunat. Saya ikuti dia tidak makan babi. Oke, teman-teman semua. Itulah video yang sudah terang-terangan diviralkan, di mana Ustadz Kainama mengaku kalah, ya tidak bisa melawan Bapak Gracia Pelo, dan juga dia sudah berkata bahwa dia memang tidak ahli ya, bukan ahli teologi ya gitu. Dan satu hal yang dia sampaikan di sini bahwa dia mengakui Bapak Gracia Pelo ini adalah ahli teologi ya. Iya jelas, ya sangat jelas Pak Ustadz Kainama, karena dia belajar teologi ya. Bukan seperti Bapak hanya ikut-ikutan dalam sekolah musik di Jakarta lalu mengaku-ngaku jadi seorang teologi yang sudah lulusan S1 di STT Jakarta dan juga ngambil S2 di Israel. Sampai sekarang pembuktian ini Bapak belum kasih bukti. Ijazah saudara, jangankan ijazah, sertifikat saja bukti atau pegangan Anda sebagai lulusan S2 dari Israel itu Anda nggak bisa buktikan. Dan jelas-jelas Anda salah, jelas-jelas Anda bohong di publik. Nah kali ini ya tadi Pak Ustadznya teman-teman sekalian, dia membahasnya bahwa dia mengikuti teladan Yesus karena Yesus adalah Muslim. Dia ikut teladan Yesus ketika sholat, ya ikut teladan Yesus tidak makan babi, telah ikut teladan Yesus, segala macam ya, dia disunat, ya dia ikut juga ya seperti yang disampaikannya di video tadi yang terakhir, bagian terakhir. Nah ini sebenarnya ya dia memberikan apologetik ya, dia memberikan sebuah pembelaan dan dia memberikan pembenaran atas apa yang disampaikannya selama ini. Tapi anehnya ketika ya ada SMS itu ada permintaan dari Bapak Gracia Pelo untuk debat terbuka, malah dia langsung KO teman-teman sekalian ya. Dan itu bukan orang lain yang mengatakan itu, tapi dia sendiri. Dia pukul dirinya sendiri. Dia kalah ya. Bapak Gracia Pelo yang menang karena dia hanya seorang yang mualaf yang hanya tahu tentang kebenaran Alkitab seperti apa gitu. Ya, jadi ini benar-benar dia sudah jujur teman-teman sekalian bahwa dia ini tidak ada apa-apanya. Ya, dan kemudian teman-teman sekalian, dia tadi katakan bahwa ikut teladan Yesus. Seperti apa sih yang diikutinya? Dia mengombang-ambingkan tentang apa teman-teman? Tentang Yesus Kristus ini. Ya, asal usul daripada Yesus Kristus. Kalau di awal tadi saya sudah sampaikan rekamannya, dia berkata bahwa Yesus itu lahir dari hubungan antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Ini pelecehan, ini penghinaan terhadap iman Kristen. Nah, sekarang dimintakan bukti ini, pertanggungjawaban ini oleh Bapak Gracia Pelo, beliau langsung KO, tidak berani
debat terbuka maupun debat tertutup. Ya, tentunya saya menyimpulkan secara pribadi di sini, Bapak Ustadz Kainama ini pengecut, ya, pengecut. Dia hanya berani berkuar-kuar di belakang, dia hanya berani melecehkan kekristenan di belakang. Tapi ketika diajak debat, dia langsung KO. Jadi teman-teman, video kali ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan saya di video-video berikutnya. God bless you.